حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah terniki kita sami piraringan sarasan. Alhamdulillah Allah paring jawab dumateng kita. Allahumma sayyiban nafi'an. Kami kita pinangan wekdal menika wonten keridhaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mugi-mugi Allah nambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahimakumullah. Materi kita wonten kali niki nggih menika memahami al-wala wal bara. Napa menika al-wala wal bara? Terangkan menika nalika Paus Fransiskus menika meninggal, utusan saking Indonesia menika dugi wonten Vatikan. Lajeng menika ndongane semanten ugi kedadosan-kedadosan wonten negara kita. Penduduk kata negara-negara liya menika sampun melegalkan nikah sesama jenis. Anehnya banyak kaum muslimin justru mengomentari hal itu dianggap biasa, boleh. Begitu pula orang-orang yang memiliki jabatan, mereka mengucapkan ucapan-ucapan kesyirikan, belani kesyirikan, tapi kaum muslimin tetap mengingkar dan membenarkan. Ini realita. Sehingga penting kata sebuah dengan sami lingkungan kos. Apa itu al-wala wal bara? Yang mungkin jelas betul Ibu? Jelas. Yeah. Al-wala wal bara menika salah satunggalipun sendi penting wonten ajaran Islam. Konsekuensi tiyang nalika ngucapaken kalimat syahadat la ilaha illallah. Sehingga nalika kita mangertosi menapa ingkang dados konsekuensinipun antawisipun kita kedah meresnani menapa ingkang diresnani Allah lan kita kedah nilaraken penting menapa ingkang penting Allah kados mangke wonten rincianipun. Ingkang nomor setunggal menika pengertosan al-wala wal bara. Al-wala al-waladu menika miturut bahasa nggadhahi artos melani, nulung, melindungi, cegah, lawan dari kata al-adawah, musuhan utawa musuh. Menawi istilah al-wala miturut syariat menika menika hamba Allah dereki napa ingkang dipun tresnani diridhoi Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, kepercayaan dan juga orang yang melakukannya. Lajeng al-bara. Al-bara menika miturut bahasa menika gadhahi artos berlepas diri. Boten benerke, boten dukung, memusuhi dan menjauhi. Niki arti al-bara. Miturut istilah
hamba kala wau geting kanthi napa ingkang dipun geting Allah Subhanahu wa taala, benci murka terhadap apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan dan yang melakukannya. Niki saged dipungersani wonten prinsip dasar Islam ingkang ditulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jalas. Ugi semakna kados ngeten kathah ditulis para ulama. Nomor kali dan mereka tresnani dumateng Allah dan Rasulipun serta tiang-tiang ingkang iman. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Antara dengan manusia kuwi ana sing nyembah tandingan saliyane Allah. Dheweke nyenengi tresnani marang sesembahan saliyane Allah kaya dene tresnane marang Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Menawa wong kang iman dheweke temen anggone tresna marang Allah. Wonten surat Al-Baqarah nomor kali ayat 950. Lajeng berkenani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Ora sempurna iman salah sawijining sira nganti dheweke ngateke ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong kang paling ditresnani tinimbang wong tuane anake lan sakabehing manusa. Jadi Rasulullah harus lebih dicintai dibandingkan siapapun di dunia ini setelah Allah. Niki dipun sebataken wonten hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Nomor 3 tresnani tiang-tiang ingkang iman. Wajib kita tresnani dumateng tiang iman. Bila Allah sebataken Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddatu 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dheweke mau utusan Allah. Lan ngomongkan kebarengan karo dheweke keras marang wong kafir lan kasih sayang marang sepadha-padha wong kang iman. Wonten surat Al-Fath ayat 10 ayat 9. Ayat 11 Allah sebutkan al-mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Wong kang iman lanang lan wadon mau siji lan sijine pinangka tetulung marang liyane. Wonten surat At-Taubah 9 ayat 79. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ora iman mau sempurna wong mau nanti tresnani sedulure apa kang ditresnani kanggo dheweke. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Lajeng poin nomor 3 Bapak kita kedah geteng dumateng sinten kemawon tumindak napa kemawon ingkang dipun geteng Allah lan ugi Rasulipun. Ya. Bila Allah Subhanahu wa taala sebataken innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Satemene wong-wong kang kafir sapa ahlul kitab lan wong musyrik dheweke kulo bakal mlebu neraka jahanam kekal selawase. Lan dheweke kulo mau sak ana makhluk wonten surat Al-Bayyinah
santosa ayat 6. Ya. Untuk surat Al-Baqarah kita sebutkan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar ulaika la'natullah wal malaikati wal nasi ajmain. Satamene wong sing kafir lan dikaning pati dari wong sing kafir satamene Allah laknat ma'an jawabih lan kurang malaikat lan sakabeh manusia. Tadi itu tetap penting dumateng napa ingkang dipun penting Allah lan Rasulipun. Rasulullah menyebutkan ayat wonten hadis yang sebutkan istanibu sab'al mubiqat tohong pintu perkara sing nyilakani. Napa menika? Kau ya Rasulullah wa nahuna napa menika ya Rasulullah? Qal asyirku billah. Yaitu syirik marang Allah wasihru lanjut sihir lan sapitulunipun. Jadi kita tetap negeri apa yang dipenting dibenci dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Nomor sekawan, kita tidak boleh mencintai yang dibenci Allah, ya, atau membenci orang yang dicintai Allah, itu tidak boleh. Kecuali ada alasan yang dibenarkan. Kalau disebutkan Allah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Wong kang iman kowe aja ngateke wong Yahudi Nasrani minangka pemimpinmu sebelangane pemimpin marang sederenan liyane. Wa yatawallahu minkum fa innahu minhum. Sapa sing ngateke dheweke pemimpin sejatine dheweke bagian saka wong. Tadi ngateke tiyang Yahudi Nasrani pemimpin dheweke sebagian saka wong. Inna Allaha la yahdil qawmal zalimin. Satemene Allah bermau orang bakal mengalami dituduh wong kang zalim. Untuk surat Al-Maidah babagan saur ayat 1 nggih. Riyen nate keterusan pripun tiyang Kristen, tiyang Nasrani atau non-Muslim niki ngelek-elek syariat Islam utawa piyambakipun kala wau mengucapkan ucapan-ucapan sara yang menjadikan kaum muslimin itu marah. Akan tetapi sebagian kaum muslimin mereka tidak paham, sehingga saya membelani, saya mendukung, saya mendukung, padahal dia jelas-jelas orang non-muslim. Kenapa demikian? Karena tidak paham terhadap al-wala wal bara, di mana Allah itu membenci kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir yang seharusnya kita juga membencinya. Rasulullah SAW sebutkan, awwatu awal iman al-muwalatu fillah, al-mu'adatu fillah, wal-hubbu fillah, wal-hubbu fillah. Ikatan iman sing paling kuat yaitu loyalitas karena Allah dan permusuhan karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena harta, bukan karena kedudukan. Aku seneng karo lae mergo duwite akeh, seneng bilang kan mergo dheweke ngono pangkate dhuwur, tidak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'adatu fillah, semoga gede musuhi kono mau krana Allah. Wal bughdu fillah, murka juga karena Allah. Ya, wonten hadis riwayat Tabrani, wonten Mujahid Kabir
konser dan mungkin Sahihul Jami Syekh Al-Albani. Selanjutnya nomor dasar Bapak Ibu macam-macam al-walak wal bara. Ya. Al-walak wal bara itu gadai macam-macam bentuk itu. Nomor setunggal mereka ucapan, perkataan, kata sedikit, Al-Quran, ya. Ini dicintai Allah, kita pun harus mencintainya. Sedangkan mencela, memaki, berkata kotor, dibenci maupun ucapan-ucapan lafzul, maka ini dibenci Allah, maka kita juga harus membencinya. Yang kedua, perbuatan seperti perbuatan sholat, puasa, zakat, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini dicintai Allah, maka kita pun harus mencintainya. Sedangkan tidak sholat, tidak puasa, zina, minum khamar, riba, berbuat bid'ah, maka Allah membencinya, kita pun juga harus membencinya. Ini macam-macam. Kemudian juga yang ketiga, bentuknya keyakinan seperti iman, tauhid, ya, dicintai Allah, kita juga harus mencintai orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah. Sedangkan kekufuran, kesyirikan dibenci, kita juga harus membenci. Dan yang keempat, orangnya, pelakunya, maka Allah mencintai orang-orang yang mentauhidkan dirinya, membenci orang yang melakukan kesyirikan, kita membencinya, menjauhinya. Ya, itu seperti itu. Demikian Bapak Ibu. Poin yang keenam, manusia diperlakukan di dalam timbangan al-wala wal bara. Jadi manusia semua yang ada, ya, itu ditimbang dengan timbangan syariat ini. Yang pertama, yang berhak mendapatkan loyalitas atau al-wala secara mutlak, ya. Siapakah orang yang kita harus loyal kepada mereka secara mutlak? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam agama dan meninggalkan larangan-larangan di dalam agama dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Maka orang seperti ini harus kita cintai secara mutlak. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berhak mendapatkan loyal satu sisi dan juga mendapatkan bara, berlepas diri, tidak membenarkan, tidak kita dukung di sisi lain. Sinten, yaitu seorang muslim yang melakukan maksiat, yang melalaikan sebagian kewajiban agamanya dan melalaikan sebagian perbuatan, melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan Allah, namun tidak menyebabkan menjadi kufur dengan tingkat kufur besar, mereka itu wajib kita cintai ketaatan-ketaatannya dan kita benci, kita tinggalkan di saat melakukan kemaksiatan atau kemaksiatan tersebut. Seperti kalau ada pelaku bid'ah ataupun orang yang melakukan dosa, maka kita tidak boleh mendukung, tidak boleh mengumpuli, tidak boleh apalagi kita keluarkan biaya untuk kemaksiatan. Meskipun demikian, dia bukanlah pelaku kekufuran, sehingga kita loyal pada ketaatannya dan kita berlepas diri ketika menjalankan dosa.
Kita juga tidak boleh mencela, mencaci maki. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis pada zaman Rasulullah SAW, Rumiyin ada sahabat yang sudah diingatkan dihukum niku saya senengane mendem itu ada. Ada yang melakukan dosa besar sehingga sahabat yang lain itu melaknat. Lalu Rasulullah mirang mendengar laknat tersebut. Rasulullah SAW kemudian melarang, la tal'anu fa wallahi ma alimtu innahu yuhibbullah wa rasulahu. Jangan kamu laknat dia, karena demi Allah dia masih mencintai Allah dan juga Rasulnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini orang yang taat dan juga maksiat. Kita loyal ketika melakukan ketaatan, kita berlepas diri ketika melakukan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, orang yang berhak mendapatkan barang secara mutlak, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Majusi, dan lain sebagainya. Maka kita bawa berlepas diri, kita tidak membenarkan dan kita juga tidak mendukung apapun yang mereka lakukan. Adapun seandainya perbuatan tersebut dilakukan kaum muslimin yang bisa menjadikan kekufuran, maka ini bisa dinyatakan murtad. Contohnya kata Rasulullah, kata tiang-tiang yang mereka itu masih meyakini bahwa ada nabi setelah Rasulullah, kemudian meyakini bahwa semua sahabat itu kafir kecuali beberapa orang yang bisa hitung jari. Orang-orang seperti ini sebagian ulama menganggap sudah kafir. Orang-orang Syiah begitu yang mengkafirkan para sahabat ini dianggap sudah keluar dari Islam. Begitu pula orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak lagi orisinil, itu sudah dipalsu, yang asli ada di tangan mereka. Sama. Ini amalan-amalan kekafiran. Termasuk juga waliyadulillah, orang-orang yang tidak mau mengkafirkan orang yang jelas kafir. Ini sangat berbahaya. Contohnya kata sebagian orang Islam, di mana kita ketahui contoh namanya, seperti Paulus pada itu jelas orang kafir, orang musyrik, tapi sebagian kaum muslimin itu tidak menganggap kafir, atau mereka meyakini bahwa semua agama ini adalah benar. Sehingga apa? Sehingga ini merusak tatanan kaum muslimin. Padahal jelas sebutkan di dalam surat Al-Maidah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Al-Maidah ayat 3, begitu pula dalam ayat Al-Maidah 2, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan wa la yuqbal minhu fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerima ajaran tersebut, dan kelak di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Itu bukan Allah juga dalam surat Al-Maidah. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasanya orang Yahudi, Nasrani kafir, maka kita harus berani mengkafirkan. Itu kafir. Dalam konteks ini bukan caci maki, tetapi menyebutkan bahwa orang-orang ini meyakini keyakinan ini adalah orang yang kafir. Karena Allah sendiri juga menyebut orang tersebut kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, Allah menyebut
min ahlul kitab wal musyrikin, dari ahlul kitab Yahudi, Nasrani, ini ahlul kitab. Tafsir yang ijma menjelaskan bahwa orang kafir Yahudi Nasrani adalah ahlul kitab. Juga orang-orang musyrik, orang yang memiliki keyakinan seperti Hindu, Buddha, ya, itu orang musyrik. Maka kalau jelas kafir, maka kita tidak boleh kok ragu-ragu. Yang rasa sebut kafir lah, sebut non muslim baik. Ya. Ini tidak sesuai. Rasulullah Allah menyebutkan seperti itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita betul? Apa kita ganti? Qul ya ayyuhal muslim. Gitu. Tidak mungkin Allah menyebutkan kafir. Kita harus mengkafirkan. Kemudian yang ketujuh, membedakan antara ibadah dengan amalan. Jadi meskipun mereka kafir, musyrik, maka di dalam Islam itu boleh beramal. Jual beli gade itu boleh. Ya, tidak apa-apa, bermitra itu boleh. Dan bukan masalah. Selanjutnya Bapak Ibu Alhamdulillah, Rasulullah SAW juga menyebutkan irhamun bil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka orang-orang zat yang ada di langit akan menyayangimu. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Baihaqi, disahihkan Syalbani. Maksudnya apa? Di dalam hal muamalah itu dibolehkan. Bahkan kalau ada orang yang mungkin kecelakaan, itu boleh ditolong, itu tidak masalah, itu tidak apa-apa. Orang terkena gempa disantuni, tidak masalah. Jika itu bukan kafir harbi, kafir yang memusuhi umat Islam. Tapi kalau memusuhi umat Islam, maka kita ambil tindakan tegas, tentu di bawah pemimpin. Kemudian zaman Allah ini sehubungan beberapa pertanyaan yang terkait dengan masalah kurban. Jadi saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya juga untuk jamaah kita. Ini saya beda tentang walwala ini sebenarnya belum selesai, tapi waktunya sudah mepet. Ada beberapa pertanyaan baik dari dalam maupun dari luar. Ini sepertinya beberapa kali telah kita jawab. Mungkin dengan saya sampaikan di sini, mudah-mudahan nanti bisa ada manfaatnya. Pertanyaannya bagaimana? Apakah orang yang sudah meninggal atau bolehkah berkorban dengan mengatasnamakan orang yang sudah meninggal? Ini pertanyaan